Yang awal perlu dirubah gitu ya, untuk saya yang selama 20 tahun lebih sebagai karyawan di instansi gitu ya. Kemudian tiba-tiba beralih ke bisnis, tentu masalah mindset ya. Ini yang terus saya coba perbarui, coba rubah semakin lebih baik dengan terus berkumpul atau berdiskusi, berkomunitas dengan para pengusaha-pengusaha yang tentu yang bisa mendukung bagaimana kita menjadi pengusaha yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiana, owner dari Radio Backpacker Guest House, atau kami juga sering sebut penginapan Bandung Syariah. Saya memulai usaha ini di bulan April tahun 2017, bersamaan tepat hari saya pensiun dari PT Pegadaian Persero. Karena saya melihat masih cukup oke gitulah ya, masih cukup muda, kemudian saya juga harus melanjutkan perjalanan hidup saya, sehingga saya melihat ada aset atau rumah saya yang belum termanfaatkan dengan baik, sehingga saya berpikir kira-kira buat usaha apa. Setelah melakukan diskusi dengan beberapa rekan, kemudian dengan keluarga gitu ya, kami akhirnya memilih rumah ini saya alih fungsikan sebagai penginapan. Dan saya juga memilih ada dua pilihan waktu itu, untuk harian atau bulanan gitu ya. Saya memilih untuk mengambil harian karena asumsinya kalau harian kan ya cuan terus masuk gitu ya setiap hari. Dan juga dari sisi kebersihan selalu terjaga karena ya setiap hari dibersihkan apa semuanya. Saya mengambil nama Radio Backpacker Guest House. Ya, karena awal-awal dulu ini banyak bule-bule yang datang. Ya, sehingga untuk bisa mudah dirafalkan, ya pakai radio. Dan sesuai dengan nama jalan ini sebetulnya. Ini kan jalan Babakan Radio. Sehingga saya memilih itu gitu ya. Yang awal perlu dirubah gitu ya, untuk saya yang selama 20 tahun lebih sebagai karyawan di instansi gitu ya. Kemudian tiba-tiba beralih ke bisnis, tentu masalah mindset ya, masalah cara pola berpikir saya dari yang rutin setiap bulan terima gaji gitu ya, dengan ya bekerja sebulan kemudian terima gaji, kemudian pada posisi sekarang yang saya harus memberi gaji atau membayar kepada karyawan. Ini yang sampai sekarang pun ya, selama ini kan sudah berjalan sekitar 8 tahun lah ya, dari 2017 sampai 2025. Masih terus belajar bagaimana mengubah pola pikir saya untuk bisa menjadi pengusaha gitu ya, yang tentu sangat berbeda ketika saya berprofesi sebagai karyawan. Ini yang terus saya coba perbarui, coba rubah semakin lebih baik dengan terus berkumpul atau berdiskusi, berkomunitas dengan para pengusaha-pengusaha yang tentu yang bisa mendukung bagaimana kita menjadi pengusaha yang baik. Kalau dari lokasi ini, Radio Backpacker Guest House atau rumah gitu ya, ini tidak berada di jalan utama. Ini di jalan komplek. Kalau rumah ini berada di belakang apartemen Gateway Pasteur, tapi tidak benar-benar di jalan utama. Sehingga justru ini yang kemudian menarik dari salah satu instansi yang selama ini mengelola pelatihan kewirausahaan. Mereka datang ke sini untuk membawa para peserta kewirausahaan. Kalau kebiasaan di instansi-instansi kan 5 tahun sebelum pensiun mereka akan ikut dalam pelatihan kewirausahaan untuk memberikan kepada mereka ya penjelasan-penjelasan atau mungkin hal-hal baru yang akan dilalui setelah pensiun untuk belajar bisnis. Radio Backpacker Guest House ini menjadi salah satu destinasi, menjadi salah satu tujuan mereka untuk ya mereka bertukar pikiran dengan saya gitu ya. Bagaimana rumah yang tidak berada di lokasi strategis tapi bisa menghasilkan cuan yang rutin gitu ya. Nah, itu yang malah justru menjadi keumuman ya, terutama buat karyawan atau ya kita lah ya sebagai karyawan yang
tidak pada posisi yang atas gitu ya, mungkin yang menengah ke bawah gitu ya, sehingga kepemilikan aset yang tidak berada di jalan poros utama itu yang mereka menjadi menarik perhatian mereka sehingga mereka datang ke sini. Jadi memang ya bagi kita semuanya, mungkin ya siapapun lah ya, apakah yang akan jelang pensiun ataukah yang masih aktif gitu ya. Ketika kita memiliki aset yang nganggur kan sayang tuh. Nah ini bisa menjadi alternatif bagi para sahabat lewat jam kerja untuk bisa memproduktifkan aset yang kita miliki. Di pelosok apapun gitu ya, di pelosok manapun gitu ya. Karena sekarang kan kemajuan teknologi, sosial media, online marketing itu sudah bisa menjangkau lokasi-lokasi yang sepelosok manapun gitu. Yang penting ya kalau misalnya saya ya di sini yang merupakan jasa untuk penginapan tentu harus memberikan layanan gitu ya, fasilitas yang memang sesuai yang kita janjikan. Segmen dari Radio Backpacker Guest House ya untuk para backpackeran ya, untuk yang tidak mengharapkan layanan seperti hotel, tidak, tapi tempat untuk istirahat. Ya karena beberapa yang hadir di sini adalah para anak-anak muda gitu ya, para backpackeran yang datang ke Bandung untuk mengeksplor kota Bandung gitu ya, sehingga mereka udah datang, check-in, rapi-rapi, bersih-bersih, kemudian mereka biasanya sih keluar gitu ya, keluar kota Bandung, baru malam baru datang lagi. Kebanyakan anak-anak muda, tapi juga sering menginap di sini juga keluarga, ya keluarga yang akan ada acara di Bandung misalnya, ada acara wisuda, mereka cari yang budget lah ya, penginapan budget, mereka menginap di sini. Bahkan sini pernah dijadikan untuk akad nikah. Nih ada pernah ya dari tamu di sekitar sini yang kemudian melakukan akad nikah di sini dan kami nggak patok gitu ya, kan ini kita hanya memfasilitasi untuk sekadar menginap saja. Jadi Radio Backpacker Guest House memiliki kamar dengan berbagai tipe gitu ya. Untuk yang ada yang kamar mandi private di dalam sehingga lebih nyaman gitu ya, itu dengan harga yang berbeda. Tapi juga ada yang kamar mandi sharing. Ya, jadi untuk beberapa kamar tidur, kemudian kamar mandi bersama. Dan itu memang ya cocok ya dari segi budget untuk para backpackeran. Oke, berikut beberapa saya ingin menjelaskan terkait fasilitas di Radio Backpacker Guest House. Di sini untuk semua kamar kita sudah full AC ya. Dan beberapa hal seperti kebersihan insya Allah terjamin dan terjaga. Dan untuk beberapa fasilitas lainnya juga ada dapur dan lain-lain, itu masih banyak lagi. Ya salah satu tema yang kami tawarkan ya Radio Backpacker Guest House ini feel like home gitu ya. Jadi seperti rumah sendiri atau seperti rumah bersama dengan anggota keluarga. Ya karena dari sisi lokasinya ini berada di komplek ya, di komplek perumahan, tapi yang di luar sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas komplek ya, warga di komplek. Kemudian untuk mendaftarkan rumah ini ke OTA, ini perlu beberapa persyaratan gitu ya. Pertama adalah mendapat persetujuan dari tetangga sekitar dan itu saya sudah lalui. Saya meminta izin ke tetangga sekitar saya untuk memastikan bahwa kegiatan atau aktivitas menginap di rumah saya tidak mengganggu mereka. Sehingga ketika saya mendaftar ke Traveloka, saya mendaftar ke Booking.com, ke Tiket.com, dan OTA yang lain, saya memilih penginapan ini sebagai penginapan syariah. Sehingga mewajibkan atau mempersyaratkan kepada para calon tamu, terutama yang berpasangan dan belum menikah, harus menunjukkan KTP. Ya kalau misalnya mereka berdua harus menunjukkan KTP yang beralamat sama atau buku nikah. Nah ini yang sebagai filter ya, sebagai filter bagi saya untuk bisa memastikan bahwa aktivitas menginap di sini adalah aktivitas yang tidak mengganggu lingkungan dan sopan santun gitu ya. Dan tadi ya pendaftaran di Traveloka, kemudian pendaftaran di Booking.com, kemudian Airbnb itu gratis, semuanya gratis. Kita melakukan pendaftaran secara online ya, jadi kita bisa lakukan di sini baik dengan internet, dengan tidak perlu kemana-mana. Kita hanya melakukan, mereka membutuhkan data untuk mengukur ya, misalnya
berapa kamar, kamarnya ukuran berapa, ada fasilitas apa saja, AC, air hangat atau wifi gitu ya. Itu yang akan dipublish di website mereka, sehingga ya tentu ini ya, foto-foto juga, foto-foto kamar, foto lingkungan apa semua, sehingga para calon tamu yang akan menginap memiliki gambaran, oh saya yang pilih saya kamar ini, kamar itu dan lain-lain. Dan itu 100% gratis. Sehingga teman-teman atau rekan-rekan sahabat jam kerja yang ingin mendaftarkan boleh nanti berkonsultasi dengan kami ya untuk bisa memberikan atau mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait dengan bagaimana mendaftarkan aset kita untuk didaftarkan di OTA tadi. Untuk marketing kan ini otomatis kalau saya diamkan saja hanya membuka plang atau pengumuman secara offline, tentu jangkauannya tidak banyak lah ya. Sehingga yang harus dilakukan oleh pengelola adalah bagaimana aset ini atau rumah ini atau penginapan ini bisa dikenal oleh kalangan luas lah ya. Ya Indonesia bahkan dunia gitu ya. Sehingga saya aktif mempromosikan lewat IG, lewat TikTok, lewat Facebook gitu ya, keberadaan atau aktivitas sehari-hari yang ada di Radio Backpacker Guest House atau Penginapan Bandung Syariah. Yang sangat membantu para calon tamu untuk menginap di sini adalah di Google Maps atau Google Business. Jadi mereka bisa mencari, misalkan katakan sahabat semua mengetik penginapan Bandung Syariah atau penginapan dekat Tol Paster atau penginapan dekat Bandara Hussein Sastranegara, itu akan diarahkan salah satunya adalah ke lokasi ini. Nah ini yang harus kita lakukan sehingga titik lokasi penginapan ini mudah ditemukan oleh para calon tamu. Nah ini harus rutin ya. Seperti kita melakukan marketing secara offline, kalau hanya satu kali kita melakukan itu tentu efeknya tidak akan panjang gitu ya. Tapi ini harus dilakukan secara rutin. Dan admin ya Radio Backpacker Guest House ini melakukan secara rutin aktivitas-aktivitas tamu, aktivitas sehari-hari dalam melakukan pelayanan kepada tamu. Kami juga lakukan dan posting di sosial media. Kemudian yang agar mudah dicari calon tamu, ya kalau di dunia digital marketing sering dikenal dengan search engine optimization gitu ya. Jadi bagaimana tamu mencari lokasi ini atau mencari kata kunci tertentu muncul di atas. Itu yang menjadi tantangan karena kan sifatnya organik, tidak pakai promosi berbayar, sehingga ini perlu konsistensi dalam melakukan kegiatan-kegiatan marketing secara online tersebut. Ya tantangannya mengelola penginapan yang ini bisa dari berbagai tamu yang datang. Memang di keterbatasan kamar. Kalau di akhir pekan, alhamdulillah full, ya okupansinya 100%. Bahkan kita sampai ya menolak tamu yang ya karena keterbatasan kamar yang ada ya. Jadi ini yang wajar terjadi. Tapi di hari-hari biasa, nah ini yang perlu effort lebih panjang lagi gitu ya. Kita perlu mempromosikan lebih kuat lagi, lebih sering lagi sehingga okupansinya tidak jauh di bawah ketika di akhir pekan. Itu yang ini ya, maksudnya tantangan untuk bisa terus memasarkan. Karena kalau di sekitar ini kan berada di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, di dekat Tol Paster gitu ya, di dekat Bandara Hussein juga. Tantangannya selain itu juga di sekitar sini sudah banyak, sudah ada beberapa guest house dengan segmen yang sama, sehingga ya tentu harus berlomba-lomba untuk bisa menjadi dipilih oleh para calon tamu. Kemudian tadi dari awal saya sebutkan bahwa ini tidak berada di lokasi yang cukup ramai itu atau di jalan utama. Tapi yang saya jual, yang saya tawarkan adalah ya ini memang dekat Tol Paster. Jadi kalau misalnya ada tamu yang akan berkunjung, mungkin sebelum masuk tol atau keluar Tol Paster, mereka akan mengetik penginapan dekat Tol Paster. Gitu ya. Jadi fasilitas yang kami tawarkan ini penginapan yang dekat Tol Paster, sehingga asumsi kalau misalnya akhir pekan di Bandung itu macet, banyak macet, maka ini menjadi salah satu alternatif
ini macetnya berkurang karena dari Tol Pasar kan cukup dekat. Dan juga kami mempromosikan ini dekat dengan gedung sate. Karena dengan gedung sate juga cukup dekat. Kemudian dengan kampus Maranatha juga cukup dekat. Dengan tadi ya bandara juga cukup dekat. Sehingga ada titik penting atau yang ya keunggulan-keunggulan yang bisa saya tawarkan kepada calon tamu. Karena kan calon tamu itu kan ada beberapa lokasi yang akan mereka kunjungi ya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan mereka, oh saya akan ke Gedung Sate. Mereka akan cenderung memilih lokasi penginapan yang memang berada di dekat Gedung Sate misalnya, atau di kampus Maranatha atau di Tol Pasar gitulah ya. Itu tantangan yang ya setiap hari harus ya challenge ya, setiap hari harus saya lakukan gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi menarik bagi para calon tamu, ini kebetulan di sebelah penginapan ini juga ada laundry, ya, ada laundry, ada Evian Laundry, sehingga cukup mudah bagi para tamu gitu ya. Saya belum gabungkan ini menjadi paket gitu ya, bukan, tapi mempersilahkan kepada calon tamu atau tamu yang sudah menginap kemudian membutuhkan untuk layanan laundry, alhamdulillah sangat dekat dengan sini gitu ya. Karena kan beberapa tamu walaupun saya pasarkan, saya tawarkan harian, ada juga tamu-tamu yang di sini tinggal untuk beberapa minggu, kadang nggak sampai 2 minggu gitu ya. Terutama mereka para calon karyawan yang lagi ada pelatihan, sehingga mereka butuh waktu 1-2 minggu untuk tinggal di sini. Walaupun di depan ada apartemen yang disewakan, tapi kan sekali lagi bahwa segmen yang cocok ini yang akan dipilih gitu ya. Harga yang cocok, layanan yang sesuai gitu ya. Kemudian dari yang intinya gitu ya, kami atau saya membuka penginapan Bandung Syariah ini tentu ingin memberikan atau membantu kepada para calon tamu menyediakan layanan menginap yang nyaman lah ya. Layanan menginap yang nyaman, yang tidak bising. Karena ini kan tidak berada di pinggir jalan utama, sehingga jam 10 di aturan di sini jam 10 sudah istirahat, sudah silent itu ya. Jangan sampai kemudian jam 10 di atas jam 10 masih rame, masih bising, dan ini kan memungkinkan untuk mengganggu sekitar. Walaupun masih ada yang ngobrol, ada yang apa, diharapkan ya dengan tetap menjaga volume suara gitu. Karena ini kan berada di komplek perumahan. Jadi kami ingin memberikan fasilitas penginapan yang nyaman, membantu mereka, para calon tamu, untuk mendapatkan tempat yang istirahat, tapi dekat dengan kota gitu. Tidak perlu jauh-jauh ke tempat yang lain gitu ya. Kemudian karena segmennya para backpacker, mereka datang juga dengan layanan online gitu ya, misalnya dengan ojek, dengan Gojek gitu ya, dengan GrabCar, dengan GoCar gitu ya. Walaupun fasilitas parkir hanya cukup untuk 2 mobil, alhamdulillah itu tidak banyak menjadi masalah, karena mereka datang diantar Gojek, setelah itu pergi lagi gitu ya. Ada sih misalnya di akhir pekan, ada yang bawa mobil, 2 mobil, 3 mobil ada. Tapi ya masih bisa kita siasati, kita bisa atur untuk bisa parkir dengan nyaman di sekitar penginapan ini. Dan saya juga sudah bekerja sama menyampaikan ke Satpam lah ya, untuk agar tamu yang ada mobil di sini dan tidak bisa tertampung di tempat parkir, bisa menjadi, atau saya menawarkan, meminta kepada mereka, kepada Satpam untuk bisa dijaga gitu. Ya, oke, jadi sahabat lewat jam kerja, ini menjadi salah satu alternatif ya buat para karyawan yang masih aktif atau yang sudah menjelang pensiun. Jika ada aset yang belum termaksimalkan dengan baik atau masih nganggur, model penginapan seperti yang saya kelola ini bisa menjadi alternatif. Mudah untuk mendaftarkan di agensi-agensi, juga gratis cara untuk mempromosikan gitu ya, sehingga tidak ada kendala lah ya secara praktis. Ya kita hanya menyediakan misalnya admin yang mengelola rutin 24 jam secara bergantian untuk bisa memasarkan aset atau penginapan yang kita miliki. Jika ada sahabat semua yang ingin berkonsultasi, ingin berdiskusi terkait dengan bagaimana memaksimalkan aset untuk menjadi penginapan, boleh berkonsultasi dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.